Shalom, Bapak Ibu, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan. Mari kita bersama-sama mengawali ibadah kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur karena saat ini kami dapat bersama-sama menyatukan hati untuk masuk di dalam ibadah. Kiranya Engkau memberkati kami dari awal hingga akhir, ibadah kami berkenan dan diberkati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom jemaat Tuhan, dimanapun berada, saya percaya semuanya bersuka cita, semuanya bersemangat, karena saya percaya bahwa Allah kita luar biasa. Mari saudara-saudara, kita sambut, kita pujikan Tuhan dengan semangat, karena Allah sumber sukacita. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya,
Jemaat yang dikasihi Tuhan, saatnya kita akan mendengarkan, kita akan belajar bersama-sama kebenaran firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Tuhan Allah kita, Allah yang paling mengerti perasaan kita, pergumulan kita. Tuhan tahu kesedihan kita. Bahkan setiap tetes air mata kita, Tuhan menghitungnya. Mari saudara-saudara, waktunya saat ini kita letakkan setiap beban kita, pergumulan kita. Kita punya Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa, Allah yang melampaui segala pikiran kita. Apapun yang kita hadapi, apapun persoalan yang kita hadapi, kita percaya Allah kita sanggup. Mari saat ini kita fokuskan pikiran kita, hati kita untuk menyembah Dia, menyembah Allah yang luar biasa. Mari saudara-saudara, kita bersama-sama menyembah Tuhan, memuji Tuhan, mengagungkan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Katakan
memberi kemenangan. Engkau Allah yang paling mengerti setiap pergumulan kami. Terima kasih Tuhan, Allah sumber kekuatan, Allah sumber segala sumber yang kami perlukan saat ini. Mari Tuhan, kami berdoa untuk seluruh jemaat dimanapun berada. Roh Kudus, mari beri kekuatan kepada mereka. Terima kasih Tuhan. Beri kami hati yang terus menyembah padamu Tuhan. Kami mau bersukacita, karena sumber sukacita hanya daripadamu Tuhan. Allah sumber kemenangan kami, Allah yang menolong kami, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan. Mari kita sembah Tuhan lebih dalam lagi. Kita ungkapkan isi hati kita di hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, kita katakan. Ku yakin Kau hadir di sini. Benar Tuhan, beri kekuatan pada setiap kami Tuhan. Kami membutuhkan Engkau Tuhan. Kami perlu Engkau Tuhan. Jamah setiap kami. Kau hadir di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami siap Tuhan, siap menerima kebenaran firman. Amin. Shalom jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Kita akan belajar firman Tuhan. Kita yakin dan percaya firman ini akan menguatkan dan meneguhkan iman kita. Tapi sebelum kita mendengar, memulaikan firman ini, mari kita berdoa, minta pertolongan hikmat dari Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk waktu ini yang Tuhan berikan bagi kami. Kami mau belajar firman-Mu Tuhan, Engkau tolong kami, Engkau berikan kami hikmat bijaksana agar kami bisa memahami, mengerti firman-Mu. Biarlah firman ini menjadi kekuatan dalam hidup kami, menjadi karakter kami di dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Dan kami bisa mempraktikannya di dalam kehidupan kami dimanapun kami melangkah Tuhan. Terima kasih Tuhan, pakai hamba-Mu yang penuh keterbatasan ini, kekurangan ini, biarlah hamba-Mu bisa maksimalkan dalam menyampaikan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengarkan firman-Mu. Amin.
Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, kita sudah melewati tahun 2020. Sekarang kita sudah di tahun 2021. Puji Tuhan, kita masih sehat, kuat. Itu semua atas pertolongan penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita. Di tahun 2021 ini, minggu yang ketiga, kita bersyukur kepada Tuhan. Dan kita juga tidak lupa bahwa di tahun 2020 mungkin banyak pergumulan, masalah, air mata, sukacita yang sudah kita lewati. Bahkan cobaan, godaan yang datang terus dalam hidup kita. Tapi kita sudah melalui semuanya. Kita sudah tinggalkan itu semuanya di tahun 2020. Dan sekarang di 2021 kita memulai lagi. Kita membangun komitmen lagi kita dengan Tuhan. Hidup kita mulai kita bentuk lagi agar kita benar-benar di hadapan Tuhan. Karena godaan, cobaan, masalah di tahun 2021 pasti akan ada. Nggak mungkin nggak. Pasti akan datang. Tidak mungkin tidak. Dan cobaannya itu hampir sama dengan tahun 2020. Tapi dengan hal-hal yang baru masalahnya mungkin. Kita nggak tahu. Tapi yang jelas kita sudah dengar firman Tuhan di awal tahun, minggu yang pertama dan minggu yang kedua. Bahwa Pak Gembala, Ibu Gembala sudah menyampaikan, ada Tuhan yang memelihara kita. Ada Tuhan yang beserta dengan kita. Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Tuhan akan selalu bersama-sama dengan kita. Tuhan pasti menjaga kita. Itu juga harus kita ingat. Itu harus kita sadari. Pasti Tuhan memberi jalan keluar. Marilah kita membangun di awal tahun ini komitmen hubungan kita dengan Tuhan lebih baik lagi. Tapi kita jangan lupa juga bahwa iblis tetap bekerja. Iblis terus datang kepada orang-orang percaya untuk menjatuhkan orang-orang percaya ke dalam dosa. Supaya lupa kepada Tuhan, supaya bisa melanggar, tidak mentaati perintah-perintah firman Tuhan. Itu pekerjaan iblis. Dan terjadi dalam kehidupan kita, seringkali kita alami. Tanpa kita sadari ataupun kita sadari. Itu jangan kita lupa. Iblis akan terus merayu, menggoda kita. Dan saat ini saya memberikan tema khotbah saya, ialah di awal tahun untuk mengingatkan kita kembali. Agar kita hati-hati. Rayuan yang mendatangkan bahaya besar. Pasti ada rayuan-rayuan yang akan mendatangkan bahaya besar. Yang sangat fatal. Kalau kita tidak hati-hati dan kita tidak mengandalkan firman Tuhan. Kita tahu rayuan ini adalah yang dimana terjadi karena ada kata-kata yang memulai. Rayuan-rayuan, gombalan-gombalan, bahasa ngetrennya, kalau anak muda dibilang gombalan ya, gombal, rayuan gombal gitu. Kalau seorang anak muda yang sedang jatuh cinta kepada seorang wanita, dia akan mulai rayuan-rayuan manisnya. Dia akan menggombal wanita tersebut supaya bisa jatuh hati kepada dia dan bisa mencintai laki-laki tersebut dengan rayuan-rayuan yang manis. Begitu juga seorang anak yang ketika dia ingin suatu benda yang dia pengen, pasti dia akan merayu, mengambil hati dari ayah atau ibunya supaya dia bisa memiliki benda tersebut. Ya, kalau saya dulu kalau pengen sesuatu urut-urut orang tua gitu kan, pijat kepala, cabut uban dan sebagainya. Pasti ada rayuan-rayuan yang dikeluarkan dari seorang anak untuk bisa mengambil hati dari ayahnya atau ibunya. Dan akhirnya dipenuhi apa yang diinginkan. Begitu juga di dalam firman Tuhan, ternyata manusia itu jatuh ke dalam dosa bermula karena ada rayuan, ada gombalan dari si iblis kepada Hawa. Mari kita lihat firman Tuhan yang terambil di dalam Kejadian pasal yang ketiga ayat 1 sampai yang ke-7. Lembaga kita memberi judul di sini, manusia jatuh ke dalam dosa. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam tanaman ini jangan kamu makan buahnya.
bukan. Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohonan dalam tanaman ini boleh kami makan, tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu makannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang, lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, di sini kita bisa lihat terjadinya manusia jatuh ke dalam dosa karena ada rayuan dari si iblis. Ternyata rayuan ini sangat-sangat berpengaruh. Adam tergoda, Hawa tergoda, begitu juga Adam menjadi bagian jatuh ke dalam dosa. Dan kita bisa lihat dari rayuan ini bisa mendatangkan bahaya yang sangat besar atau kesalahan yang fatal kalau kita tidak hati-hati. Mengapa rayuan tersebut mendatangkan bahaya besar? Mari kita lihat, kenapa sih rayuan ini bisa mendatangkan bahaya besar? Poin yang pertama di sini yang kita bisa lihat bahwa perayu di sini adalah pendusta besar. Perayu di sini pendusta besar. Kita bisa lihat di ayat yang pertama, adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular di sini dipakai iblis. Dan ular di sini berarti iblis. Dipakai iblis untuk merayu si Hawa. Dan kita tahu iblis adalah pendusta besar. Kalau kita lihat dalam Yohanes pasal 8 ayat 44 di situ, iblis adalah bapa dari segala pendusta. Dia penuh tipu daya, penuh tipu muslihat iblis ini. Dia memang pintar dan dia memakai ular. Dibilang ayat yang pertama, ular itu yang paling cerdik dari segala binatang. Wah, memang iblis ini luar biasa ya dia. Dan dia merayu, sasarannya adalah si Hawa, perempuan. Memang kalau perempuan senang dirayu ya, kayak ini lah. Iblis tahu gitu loh, perempuan itu senang dirayu. Kalau sudah dirayu, ya udah. Kalau sudah kena rayuannya, bahaya. Ya. Dan ini iblis merayu si Hawa, bukan si Adam, bukan yang laki-laki, tapi dia merayu si Hawa, si perempuan tersebut. Dan di sini kita bisa lihat dia merayu Hawa dengan cara yang luar biasa. Dia mengaburkan atau membalikan firman Tuhan, kebenaran itu. Coba kita bisa lihat di ayat yang pertama itu, bagian B. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman. Dia memakai tentulah Allah berfirman. Dia pakai firman Tuhan. Ular ini pintar. Iblis ini pintar, dia pakai firman Tuhan. Terus dia bilang, semua pohon dalam tanaman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Padahal Tuhan bilang boleh dimakan semua situ. Tapi ada yang diingatkan, jangan yang ada di tengah-tengah, buah pengetahuan yang baik dan yang jahat. Itu. Dan kita bisa lihat juga di ayat yang keempat, ular membalikan fakta, membalikan kebenaran itu. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Padahal firman Tuhan sudah katakan, yang Hawa bilang di ayat yang ketiga, tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Di dalam
Kejadian pasal yang kedua, ayat 16 dan 17, di situ Tuhan sudah melarang mereka bahwa mereka jangan makan buah itu. Nah, disinilah iblis mulai hebat sekali, dia membalikan kebenaran firman Tuhan itu. Iblis tahu loh firman Tuhan, cuma dia memutarbalikkan firman tersebut kepada Hawa. Dibilang ayat yang keempat tadi apa? Kalau dia makan, dia tidak akan mati. Malahan dikatakan di situ, tetapi Allah mengetahuinya. Allah tahu katanya, dia bilang. Kalau kamu makan itu Allah akan tahu. Ya memang betul Allah tahu. Bahwa pada waktu kamu makan, matamu akan terbuka. Mata kita akan terbuka. Dan kamu akan menjadi seperti Allah. Jadi tawaran iblis ini luar biasa. Dia kayak bilang, oh Allah itu akan tahu. Dan matamu akan terbuka. Dan kamu bisa seperti Allah. Sama seperti Allah. Wah. Rayuannya, tawaran dari iblis ini, itu luar biasa. Hati-hati saudara. Memang di sini, dia menggoda Hawa. Luar biasa rayuannya. Dia tawarkan akan menjadi seperti Allah. Tahu tentang yang baik dan yang jahat. Iblis ini dengan rayuannya mendorong manusia untuk melawan Allah. Dengan rayuannya mendorong manusia untuk tidak taat kepada Allah. Dengan rayuannya manusia untuk supaya bebal dan tidak mau mendengar perintah Allah. Jadi kita harus hati-hati saudara-saudara. Ternyata iblis masih bekerja sampai saat ini. Kita harus sadar itu. Sampai di tahun 2021 ini. Dan hari-hari yang akan datang, tahun kedepannya yang akan datang, kita tidak tahu apa yang terjadi. Akan ada rayuan-rayuan, gombalan dari iblis yang mencoba menjatuhkan kita. Yang mencoba membuat kita terpisah dari Allah. Yang mencoba membuat kita jauh dari Allah. Yang mencoba membuat kita jatuh dalam dosa. Ada rayuan-rayuan manis dari iblis. Seperti yang terjadi pada nenek moyang kita, Adam dan Hawa. Hawa terjerat oleh rayuan iblis. Kita tahu dalam 1 Petrus pasal 5 ayat 8 katakan, lawan si iblis. Karena si iblis itu sedang berjalan, berkeliling sama seperti singa yang mengaung-ngaung dan mencari orang yang dapat ditelannya. Ini diingatkan Petrus. Agar kita tetap hati-hati. Karena iblis terus cari anak-anak Tuhan sasarannya. Hati-hati rayuan-rayuannya yang segala macam dalam kehidupan kita. Karena dia terus bekerja. Banyak rayuan iblis yang seringkali kita nggak sadari. Contoh, para suami-suami hati-hati rayuan iblis dengan wanita-wanita yang akan menjatuhkan, merusak keluarga Anda. Di mana banyak di luar sana terjadi perselingkuhan, akhirnya korbannya anaknya, keluarganya. Kita harus hati-hati saudara-saudara, bahwa taktik dari si iblis ini tetap ada terus-menerus. Dia akan terus-menerus merayu orang-orang, anak-anak Tuhan, orang-orang yang percaya kepada Tuhan, agar jatuh dalam dosa, agar meninggalkan Tuhan, agar supaya tidak taat kepada firman Tuhan, lupa baca Alkitab, tidak mau ke gereja, tidak mau beribadah. Bahkan rayuan-rayuan iblis itu, gosip-gosip itu hati-hati, itu salah satunya. Rayuan iblis membisik-bisik. Makanya diserang sini pertama si Hawa, perempuan, para perempuan ya. Hawa. Hati-hati para wanita yang suka bergosip, ngomong-ngomong. Nah itu udah salah satu rayuan iblis itu, supaya membicarakan orang. Karena itu juga dosa. Saudara-saudara, dalam kehidupan kita di tahun 2021 yang akan kita jalani nanti, kita tetap harus hati-hati, kita harus tetap berpegang pada firman Tuhan, taat kepada firman Tuhan,
percaya Tuhan menyertai kita, Tuhan memelihara, melindungi kita. Yang penting kita terus berpegang pada firman-Nya, selalu mengandalkan Tuhan. Hati-hati, jangan lupa, iblis akan terus mencari, mengejar kita dengan taktik-taktik yang luar biasa, dengan rayuan-rayuan gombal yang luar biasa. Kita harus hati-hati. Dan poin yang kedua, saudara-saudara, apa sih rayuan yang mendatangkan bahaya bagi kita? Poin yang kedua, rayuan tersebut memberikan pengaruh besar untuk mengambil keputusan bertindak yang salah. Ternyata dari rayuan tersebut, akhirnya kita bisa bertindak salah dalam mengambil keputusan. Nah, itu mari kita lihat di ayat yang ke-6 di sini. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Di sini dengan rayuan iblis itu kepada Hawa, dia tergoda. Perempuan itu tergoda dan akhirnya dia mengambil keputusan untuk bertindak. Dia bertindak bukan sesuai keinginan atau kehendaknya Tuhan, tetapi keinginannya sendiri, karena keinginan Tuhan agar mereka jangan menyentuh buah tersebut atau memakannya. Tapi di sini dia tidak mempedulikan Tuhan. Dia mengikuti keinginan hatinya sendiri. Tindakannya jadi salah. Dia sudah tergoda, dia sudah termakan rayuan. Dia mengikuti sesuai dengan tindakannya sendiri. Dan kita bisa lihat ayat yang ke-6 di sini. Ayat 6 menjelaskan bahwa perempuan itu melihat. Dia mulai melihat. Setelah dirayu, dia mulai melihat buah tersebut. Setelah dia mulai melihat, timbullah keinginan untuk memakan. Dan ada keinginan untuk memakan, habis itu timbullah untuk tindakan, mengambil. Ada tindakannya. Muncul keinginan, akhirnya tindakan. Actionnya ya. Pertama dia lihat, timbul keinginan, terus actionnya. Akhirnya dia memakan buah yang ada di pohon tersebut. Nggak sampai di situ aja, saudara-saudara. Di ayat 6 menjelaskan ini, lalu ia mengambil dari buahnya itu dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya. Dia memberikan kepada suaminya, kepada si Adam. Dia sudah jatuh ke dalam dosa. Dia membawa orang lain juga jatuh ke dalam dosa. Si Adam juga tergoda. Dia percaya kepada istrinya. Dia lupa perintah Tuhan. Dia mengambil buah tersebut dan makan juga. Iblis rayu Hawa juga ke Adam. Jadi mereka jatuh ke dalam dosa dua-duanya. Hawa memberikan kepada Adam, suaminya, dan Adam pun ikut memakannya. Dan di sini lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikan juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Akhirnya jatuh dua-dua ke dalam dosa. Ternyata Hawa ketika dia dirayu, dia sudah termakan rayuan, dia melihat buah tersebut dan ada timbul keinginan di hatinya, dan akhirnya dia mengambil keputusan, tindakannya untuk mengambil buah tersebut dan memakannya. Tidak sampai di situ aja, dia membawa orang lain, yaitu suaminya, untuk jatuh ke dalam dosa, jatuh kepada rayuan iblis. Ini ada konsekuensi dari semuanya itu. Tindakan dari si Hawa ini membawa suaminya juga kepada bahaya yang sangat mematikan. Saudara-saudara, kita harus hati-hati. Segala tindakan, keputusan yang salah dan akhirnya melahirkan dosa, termakan oleh rayuan iblis,
Itu tidak hanya sampai di diri kita, seringkali kita mengajak orang lain, membawa orang lain termakan rayuan itu, membawa orang lain jatuh ke dalam dosa. Segala sesuatu itu ada konsekuensinya. Bukan tidak. Jangan kita cepat tergoda, cepat dirayu. Kita harus pikirkan, kita harus pertimbangkan. Dalam mengambil keputusan, kita harus mengutamakan sesuai firman Tuhan. Dalam bertindak, kita harus mendasarkan semua tindakan kita sesuai dengan firman Tuhan. Agar kita tidak sembarang, tidak salah mengambil keputusan tersebut. Saudara-saudara, kita bisa lihat dari seorang raja yang di dalam firman Tuhan. Seorang raja itu Daud. Yang kita kenal, raja yang hebat, raja yang perkasa. Dia pernah jatuh juga ke dalam dosa, rayuan, melihat istri orang lagi mandi. Ini mengambil menjadi istri, suaminya disuruh untuk dibunuh. Ada konsekuensi yang terjadi dalam kehidupannya, yang dimana Tuhan menghukum keluarganya. Itu konsekuensi yang dia terima. Dia melakukan tindakan yang salah, bukan hanya dia yang terima, tapi keluarganya pun juga menerima konsekuensi tersebut. Yang lain juga kena. Saudara-saudara, di tahun 2021 ini, dalam mengambil keputusan, dalam bertindak, kita harus berpikir dulu. Kita jangan bertindak salah, kita harus kembali kepada firman Tuhan, agar setiap tindakan, keputusan yang kita ambil, kita tidak dimakan oleh rayuan iblis, kita tidak gampang terjerat oleh iblis, tapi kita melihat semuanya dari firman Tuhan. Standarnya, dasarnya adalah firman Tuhan. Agar hidup kita di tahun 2021 ini benar-benar disertai oleh Tuhan, benar-benar berjalan dengan baik bersama dengan Tuhan. Ada pemeliharaan Tuhan, benar-benar hidup kita dalam mengambil keputusan itu sesuai dengan firman Tuhan. Dan Tuhan pasti akan membuat kita berhasil. Dan akan nyata pertolongan, mujizat Tuhan dalam hidup kita. Kalau kita mengambil keputusan sesuai dengan firman Tuhan. Karena kita gak akan tahu di tahun 2021 ini akan terjadi apa. Akan banyak rayuan-rayuan yang menggoda kita. Dan banyak rayuan itu yang membuat kita mengambil keputusan yang salah. Kalau kita gak hati-hati, kalau kita gak berpikir dulu, dan kalau kita gak melihat firman Tuhan. Dan poin yang ketiga, saudara-saudara. Mengapa rayuan tersebut mendatangkan bahaya besar? Karena rayuan tersebut menghasilkan akibat yang fatal. Kita bisa lihat ayat yang ke-7 di sini, saudara-saudara. Maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Di sini, saudara-saudara, dengan rayuan tersebut, hasilnya, akibatnya fatal. Dari rayuan iblis itu membuat manusia jatuh ke dalam dosa. Dan semua di sini manusia di dunia ini akhirnya berdosa dari akibat tindakan yang dibuat oleh Adam dan Hawa. Dari rayuan iblis asal mula. Yang awalnya kalau kita bisa lihat manusia diciptakan oleh Allah. Yang kita tahu bahwa pradosa itu manusia belum mengenal dosa. Manusia nggak tahu kalau dia telanjang atau dan sebagainya. Manusia masih akrab dengan Allah, masih bisa ngomong, cerita dengan Allah. Kedekatannya sangat-sangat luar biasa. Belum mengenal dosa. Nggak tahu apa itu dosa. Tidak ada malu. Nggak ada merasa, oh saya telanjang ini malu. Enggak. Tapi ketika mereka jatuh ke dalam dosa, mereka malu. Bahkan dia menjelaskan mereka membuat cawat untuk menutupi diri mereka. Dan kalau kita bisa lihat ayat yang selanjutnya, di situ
manusia berusaha mencari jalan keluar sendiri. Ketika Allah datang mencari mereka, mereka sangat ketakutan. Sangat-sangat ketakutan. Dan akhirnya diusir dari Taman Eden. Itu konsekuensi atau hasil dari yang mereka buat. Akibatnya sangat fatal. Jadi saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, dalam mengambil tindakan, dalam mengambil keputusan di tahun 2021 ini, kita pikirkan terlebih dahulu. Kita lihat sesuai nggak dengan standar firman Tuhan? Sesuai nggak dengan firman Tuhan? Sesuai nggak dengan perintah Tuhan? Karena semua, kalau kita termakan rayuan dari si iblis, kita tergoda, kita bertindak salah, itu akan menghasilkan konsekuensi yang sangat fatal. Kita di dunia ini hanya hidup sekali aja, tidak bisa mengulang waktu yang udah lewat, tidak bisa mengulang hari-hari kemarin, keputusan yang salah, nggak bisa mengulang. Itu hanya kesempatan sekali aja kita hidup di dunia ini. Jadi marilah kita pergunakan sebaik-baiknya di tahun 2021 ini. Kita sudah dengar, sudah saya sampaikan tadi khotbah minggu pertama dan minggu kedua, Tuhan memelihara kita. Tuhan terus menjaga bersama dengan kita. Pasti Tuhan akan menolong kita. Terus bersandar, mencari Tuhan. Ada rayuan-rayuan yang akan datang dalam hidup kita, kita nggak akan tahu. Tapi ingat, Tuhan bersama dengan kita. Andalkan Tuhan terus berfokus pada firman Tuhan, dalam mengambil keputusan dan tindakan tetap standar. Itu adalah firman Tuhan. Jangan lupakan Tuhan, jangan tinggalkan Tuhan. Tetap mentaati firman Tuhan. Jangan mengambil keputusan sesuai dengan diri kita sendiri, tapi ikutlah sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena segala sesuatu di luar Tuhan, keputusan kita sendiri, ada konsekuensi yang sangat-sangat fatal, yang membuat kita jatuh bahkan jauh dari Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk firman mengingatkan kami di minggu yang ketiga ini, di tahun 2021, agar kami selalu berhati-hati dalam mengambil tindakan, mengambil keputusan, bahwa banyak yang akan mendatangi kami, Tuhan, merintangi kami, masalah-masalah pergumulan, bahkan rayuan-rayuan dari iblis, tipu-tipu muslihat iblis yang membuat kita jatuh dan jauh daripada Tuhan. Biarlah kami terus mengandalkan Tuhan, selalu berpegang pada firman Tuhan, selalu berfokus pada firman Tuhan, selalu upgrade hidup kami semakin lebih baik, Tuhan. Biarlah di awal tahun ini kami mengambil komitmen kami, membentuk komitmen kami lagi bersama dengan Tuhan, agar kami hidup benar di hadapan Tuhan. Dan kami yakin dan percaya Tuhan selalu menyertai, memelihara, menjaga kami, Tuhan. Dalam situasi saat ini, pandemi corona ini, Tuhan, biarlah Tuhan menolong negara kami ini. Biarlah Tuhan memberkati para pemimpin, orang-orang yang Tuhan sudah percayakan untuk memimpin negara kami ini. Bahkan Tuhan, dalam vaksin, sudah menemukan vaksin, biarlah itu berguna untuk negara Indonesia ini. Biarlah Tuhan menolong, memperlancar segala sesuatu yang dibutuhkan negara ini. Bahkan Tuhan berikan hikmat kepada setiap negara, setiap masyarakat di Indonesia ini, agar memiliki hikmat bijaksana dalam bertindak segala sesuatu, Tuhan. Agar tetap hati-hati, tetap menjaga kesehatan dan tidak sembarangan. Bahkan gereja GKN Sonopaki, Tuhan memberkati, mulai dari gembalanya, Tuhan memberkati Ibu Gembala, anak-anaknya, cucu-cucunya, Tuhan memberkati. Bahkan jemaat Tuhan yang di tempat ini, Tuhan memberkati terus mereka, kehidupan mereka di awal tahun ini. Biarlah komitmen kami semua GKN Sonopaki, jemaat Tuhan, biarlah kami perbarui, agar kami tidak termakan oleh rayuan-rayuan gombaan iblis, Tuhan. Tetap berhati-hati dan terus mengandalkan Tuhan, mengutamakan Tuhan, dan terus berhati-hati berpikir dan selalu mengandalkan Tuhan, dan selalu hidup kami berpusat kepada firman-Mu, Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk waktu ini. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu, Tuhan, hidup kami, dan kami serahkan semua ini dalam nama Tuhan Yesus. Ini doa syukur kami. Amin. Saudara-saudara, terimalah berkat dari Tuhan. Kasih karunia dan anugerah serta berkat dari Tuhan Yesus Kristus,
akan menyertai saudara dalam pekerjaan saudara, dalam rumah tangga saudara, dalam kehidupan aktivitas sehari-hari, dan semua kegiatan. Tuhan Yesus memberkati saudara, baik hari ini, hari esok, sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, semoga semuanya tetap dalam keadaan sehat tanpa kurang satu apapun. Meskipun kondisi saat ini masih pandemi, tetapi tidak menghalangi kita untuk terus belajar dan terus bertumbuh melalui DNA. Bagi saudara-saudara yang belum tergabung dan ingin tergabung dalam satu DNA, silakan menghubungi nomor sekretariat gereja di bawah ini. Untuk persembahan perpuluhan dan persembahan kasih, bisa ditransfer ke nomor rekening di bawah ini. Atau bisa melalui OVO, GoPay, dan Dana di nomor akun di bawah ini. Bagi saudara-saudara sekalian, selalu ingat dengan protokol kesehatan, yaitu memakai masker, jaga jarak, hindari kerumunan, selalu cuci tangan, dan berpergian keluar rumah jika diperlukan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Dah.